Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Aan di sini. Pagi ini kita akan mencoba mengupas dan membahas mengenai apa itu HIV, kemudian apa itu AIDS, dan bagaimana gejala-gejalanya. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh, sementara AIDS itu sendiri adalah suatu kondisi di mana kekebalan tubuh sudah sedemikian dirusak oleh si virus HIV itu tadi. Kemudian pada saat kekebalan tubuh sudah sedemikian rusak, kemudian ada infeksi yang masuk, tubuh tidak akan mampu menahan atau melawan infeksi tersebut sehingga menimbulkan sakit. Yang pada orang dalam kondisi imunitas stabil atau kondisi imunitas bagus, hal ini tidak menyebabkan sakit. Tapi pada orang-orang dengan HIV, terutama dengan orang-orang dengan CD4-nya atau kekebalan tubuhnya sudah rendah di bawah 200, hal ini bisa menimbulkan suatu penyakit yang serius atau bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan kematian. Jadi sudah jelas di sini bahwa HIV bukanlah penyakit, demikian juga AIDS. Lalu yang bisa disembuhkan yang mana? AIDS adalah suatu kondisi di mana, kita jelaskan ulang ya, AIDS adalah suatu kondisi di mana kekebalan tubuh sudah tidak mampu melawan infeksi yang masuk. Jadi apapun yang masuk infeksinya saat itu, itulah yang harus disembuhkan. Dan pada sebagian besar kasus, infeksi-infeksi penyebab AIDS ini bisa disembuhkan. Caranya bagaimana? Ya menjalani pengobatan. Kemudian kalau belum masuk AIDS gimana? Ya minum ARV agar tidak sakit. Nah, ini di sini kita bisa menjelaskan apa bedanya orang dengan HIV dan orang tanpa HIV pada saat mereka minum obat. Orang dengan HIV minum obat agar mereka tetap sehat, sementara orang tanpa HIV mereka minum obat agar mereka sembuh. Jadi balik lagi, kalau nggak sakit apapun, agar mereka tetap sehat, yang mau disembuhkan apanya? Karena pada kebanyakan kasus orang dengan HIV itu bukan orang yang sakit, kecuali kalau mereka masih dalam status atau dalam kondisi AIDS. Ya, akan banyak IO atau infeksi oportunistik atau penyakit yang memang harus disembuhkan. Tapi pada saat kekebalan tubuh orang dengan HIV itu sudah dipulihkan, sudah di atas 500 atau di atas 600, maka yang mau disembuhkan lagi apanya? Kan sudah nggak ada. Mereka hanya harus minum ARV setiap hari agar tidak sakit. Gitu. Jadi itu bedanya. Nah, kemudian apa sih gejala-gejala HIV itu sendiri? Apa gejala-gejala AIDS? Kok katanya kalau misalkan di internet itu gejala HIV itu begini, gejala AIDS begini. Saya jadi parno. Apalagi kemudian banyak yang selalu mengatakan HIV nggak ada gejalanya, infeksi awal HIV nggak ada gejalanya. Loh, lalu gimana saya tahu saya terinfeksi HIV atau enggak? Saya kan jadi parno nggak karuan, Kak. Oke. Semua tubuh memiliki cara tersendiri untuk melakukan perlawanan pada saat adanya benda asing atau infektan masuk ke tubuh. Contoh sederhana adalah pada saat kita digigit nyamuk atau digigit semut. Yang paling sederhana bagi sebagian besar orang adalah muncul bintik kemerahan atau gatal. Itu adalah menandakan bahwa tubuh melakukan perlawanan. Ada benda asing yang berusaha masuk ke dalam sistem. Demikian juga pada saat kita batuk. Pada saat kita kemasukan debu, kita otomatis batuk. Bukan batuk yang disengaja, tapi karena memang tubuh harus mengeluarkan debu kecil yang sangat kecil tersebut dari saluran pernafasan kita. Dan itu memang harus dikeluarkan dengan cara salah satunya dengan batuk tadi. Lalu bagaimana dengan HIV itu sendiri yang sebuah virus kemudian menginfeksi dalam aliran darah? Kok katanya nggak ada gejalanya sama sekali? Gimana bisa? Begini teman-teman, sebenarnya kalau misalkan kita membaca referensi, apapun itu sumber referensinya, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, biasanya kalau misalkan kita mau membaca secara utuh, secara komplit, dari kata per kata tanpa dipotong apapun juga, tanpa melakukan ada pemotongan, kita akan bisa membaca informasi di situ bahwa infeksi awal HIV tidak memiliki gejala khusus. Tidak memiliki gejala khusus bukan berarti tanpa gejala sama sekali. Saya nggak tahu gimana ceritanya, kenapa informasi-informasi seperti ini selalu diputus. Sehingga yang muncul hanyalah infeksi awal HIV tidak memiliki gejala. Gejala khususnya, kata khususnya tadi hilang. Demikian juga kalau misalkan referensi bahasa Inggris. Infeksi awal HIV tidak memiliki spesifik symptom. Tidak memiliki spesifik symptom bukan berarti no symptom at all kan? Di infeksi awal HIV, there is no specific symptom. No specific symptom bukan berarti there is no symptom at all.
Tapi ada, tapi karena memang tidak spesifik, tidak khusus, jadi gejala-gejala ini dianggap sebagai gejala-gejala yang umum. Pada umumnya tubuh itu mengeluarkan gejala kalau misalkan kemasukan virus ya, atau bakteri atau apapun itu, kalau misalkan masuk ke dalam metabolisme atau sistem peredaran darahnya, biasanya yang paling mudah dan paling sering itu selalu memunculkan reaksi demam. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Nah sekarang kondisinya, kenapa banyak teman-teman yang bahkan dari komunitas sendiri kemudian bersekukuh atau berkeras, HIV nggak ada gejalanya. Oke, di awal-awal infeksi, HIV akan memunculkan gejala karena tubuh pasti akan mencoba membentuk antibodi, mencoba untuk melawan apapun itu yang masuk ke dalam sistem peredaran darahnya. Dan ini akan kemudian tanpa disadari sembuh sendiri, sehingga pada akhirnya banyak yang menganggap ini sebagai suatu gejala masuk angin, gejala flu, karena tanpa diobatin pun sembuh. Nah, pada saat teman-teman masih mengalami gejala ini setelah melakukan perilaku berisiko beberapa minggu, pada saat teman-teman melakukan VCT, hasilnya kemungkinan besar pasti masih akan negatif. Sehingga teman-teman beranggapan bahwa itu bukan gejala HIV. Kemudian gejala ini akan menghilang dengan sendirinya pada saat tubuh sudah mengeluarkan antibodi dan mengenalin bahwa yang masuk ke dalam tubuh tadi itu adalah virus HIV. Jadi sudah nggak menimbulkan perlawanan lagi, sudah diterima sama tubuh nih. Oke, gejalanya akan hilang sendiri. Kemudian pada saat gejala hilang ini, teman-teman 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan kemudian melakukan VCT. Hasil VCT-nya akan menjadi reaktif kalau memang ada virusnya, ada virus HIV-nya. Lalu kalau misalkan pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman masih ingat pernah nggak 3 atau 6 bulan lalu mengalami gejala seperti masuk angin atau flu? Buat kita masuk angin adalah hal yang sepele, termasuk juga gejala flu kalau kemudian sembuh sendiri. Dan biasanya kita sudah nggak ingat. Dan sebagian besar teman-teman yang positif HIV itu ketahuannya setelah kondisinya drop di stadium 3 atau CD4-nya sudah turun di bawah 200, yaitu kekebalan tubuhnya sudah sedemikian rusak. Jadi proses dari saat pertama kali terinfeksi HIV sampai kemudian CD4-nya itu turun sampai di bawah 200, itu bisa berjalan beberapa tahun, bahkan 5-8 tahun. Nah kemudian pada saat teman-teman ini drop dan kemudian diagnosa akhirnya dari labnya diketahui bahwa dia positif HIV, kemudian kita tanya 5-6 tahun lalu masih ingat nggak pernah mengalami gejala-gejala seperti flu atau masuk angin? Semua orang mengalami hal yang sama. Tapi seringkali karena kita pada saat itu nggak pernah VCT secara rutin, jadi pada saat kita sudah drop, kemudian terinfeksi, kemudian diagnosanya positif HIV, kita akan dengan gampangnya ngomong HIV nggak ada gejala sama sekali. Yang muncul gejalanya adalah justru pada saat sudah masuk kondisi AIDS. Gejalanya seperti apa? Ya tergantung dari infeksi yang memasukinnya. Kalau infeksinya adalah infeksi paru-paru, ya otomatis yang terserang adalah semua penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Demikian juga kalau misalkan yang masuk adalah bakteri atau virus yang menyerang saraf atau otak. Maka yang muncul ya gejala-gejala yang akan menimbulkan, yang akan menunjukkan bahwa hal otaknya atau sarafnya sudah terserang. Jadi memang nggak ada gejala-gejala khusus selama ini. Tapi sayangnya banyak informasi yang salah, yang selalu menganggap bahwa HIV itu nggak ada gejalanya sama sekali. Sekarang balik lagi kita ingat kembali ke pernyataan saya sejak awal. Digigit nyamuk atau digigit semut yang paling sederhana, yang nggak menimbulkan sakit, nggak mungkin bikin sakit, tubuh pasti menimbulkan reaksi gatal, setidaknya kemerahan. Nah, hal yang sama terjadi dengan HIV. Jadi kalau teman-teman pernah melakukan perilaku berisiko apapun itu atau aktif secara seksual, lebih baik rutin melakukan VCT dan cek IMS secara berkala setiap 3 dan 6 bulan. Sekalipun itu pakai kondom. Ya, selama aktif melakukan kegiatan seksual. Apapun risikonya, apapun faktor risikonya, apapun kegiatan seksual tersebut. Karena di session saya sebelumnya, di episode sebelumnya saya juga udah pernah membahas bahwa banyak sekali penggunaan kondom yang tidak tepat sehingga menimbulkan kerusakan tanpa disadari. Jadi pada saat orang itu mengaku, saya sudah menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks, selalu menggunakan kondom, setiap kali saya jajan saya selalu pakai kondom, tapi kok masih bisa tertular HIV ya? Coba buka episode-episode sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa bahwa
konten ini memang berguna, silahkan share ke teman-teman yang lain, terutama yang masih beranggapan bahwa HIV itu nggak ada gejalanya. Pada akhirnya mereka terlambat mendapatkan penanganan karena pernah melakukan perilaku berisiko, nggak berani melakukan VCT, pada akhirnya sudah keburu drop, baru ketahuan positif HIV. Padahal kalau misalkan rutin VCT sejak awal 3-6 bulan, mungkin tidak harus menunggu drop. Mungkin kekebalan tubuhnya masih bagus, jadi nggak harus sakit. Dan kekebalan tubuh ini sangat-sangat bisa untuk ditingkatkan kembali atau dipulihkan sama seperti sebelumnya, atau sama seperti orang tanpa HIV. Bisa dengan ARV, nggak ada cara lain. Jadi teman-teman silahkan share konten video ini, silahkan like dan subscribe agar dapat menerima informasi-informasi lebih lanjut. Bye.